Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat inovatif di seluruh Indonesia. Di bawah kaki Gunung Salagor, Pulau Seram, yang jauh dari hiruk pikuk keramaian kota, berdirilah sebuah sekolah yang sederhana, SMP Negeri 11 Seram bagian timur, yang terletak di Desa Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Dengan semangat belajar yang menyala di tengah keterbatasan, disinilah kisah saya dimulai. Saya adalah salah satu guru yang ditugaskan pada SMP Negeri 11 Seram bagian timur sebagai guru mata pelajaran matematika, mengajar di kelas 7B, 7C, 8B, 9B, dan 9C. Jarak yang saya tempuh dari tempat tinggal berkisar 30 menit untuk berangkat dan pulang sekolah. Perjalanan saya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Di tengah perjalanan, saya menemukan beberapa peserta didik yang juga menempuh jarak ke sekolah dengan waktu yang cukup lama, berkisar 30-40 menit dari rumah ke sekolah dengan berjalan kaki. Pada awalnya, saya bertugas di SMP Negeri 11 Seram bagian timur dari tahun 2010 sampai 2021. SMP Negeri 11 Seram bagian timur pada waktu itu masih bernomenklatur SMP Negeri 2 Seram bagian timur. Saya berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dikarenakan tempat tugas saya jauh dari perkotaan dan tidak ada akses angkutan umum dalam pelayanan. Karena pada saat itu belum ada jalan raya SMP Negeri 2 Seram Timur yang berada di salah satu desa pelosok di Kecamatan Seram Timur di Desa Salagor Kota yang bisa dijangkau oleh kapal laut atau perahu layar untuk dapat berakses ke perkotaan. Waktu yang saya tempuh 2 jam berangkat dan pulang sekolah dengan melewati jalan yang sempit penuh dengan rumput-rumput liar yang tumbuh berseberangan. Belum lagi di tengah perjalanan, kami dihadapkan dengan gurun pasir serta bebatuan di tepi pantai. Kami penuh semangat dan antusias melewati setiap tantangan agar bisa sampai di sekolah karena jalan yang biasa kami akses tidak bisa dilewati lagi. Banyak rumput liar yang sudah tumbuh menutupi bahu jalan. Perubahan nyata dari inovasi media pembelajaran yang saya gunakan terlihat pada sikap dan partisipasi peserta didik, bahkan rekan guru lainnya. Jika sebelumnya peserta didik pasif dan tidak mau terlibat langsung dalam pembelajaran, kini peserta didik mulai aktif, penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Pada abad ke-21, peran guru tidak lagi terbatas sebagai penyampaian informasi, akan tetapi guru sebagai fasilitator, motivator, dan inovatif dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu menghidupkan dan menguasai ruang kelas dan lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Guru menjadikan ruang kelas atau lingkungan sekolah sebagai tempat tumbuhnya pemikiran kritis, sikap tanggung jawab, dan kepedulian sosial dari anak-anak. Dengan demikian, saya sebagai salah satu guru mata pelajaran matematika mempunyai ide untuk berinovasi dalam memilih media pembelajaran yang sederhana dengan menggunakan daur ulang sampah bekas yang mudah dijangkau oleh peserta didik di lingkungan sekolah maupun di rumah, seperti penutup botol bekas,
batang korek api atau potongan-potongan batang lidi, kartu bilangan atau kartu aljabar yang dapat digunakan untuk media pembelajaran sederhana. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, saya mengajak beberapa rekan guru untuk berdiskusi dan berkolaborasi agar pembelajaran tidak semata-mata berfokus pada siswa, tetapi juga mendukung rekan-rekan guru. Dengan semangat berbagi, saya menyampaikan beberapa metode dan media yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran matematika agar menjadikan proses pembelajaran mengajar lebih hidup dan menyenangkan. Setelah dari metode pembelajaran yang saya gunakan, dengan menggunakan media pembelajaran yang sederhana, ternyata menarik perhatian kepada rekan saya, Ibu Naisa Rumain, yang mana beliau juga salah satu guru pada SMP Negeri 11 Seram bagian Timur sebagai guru mata pelajaran matematika, yang mana menginspirasi menggunakan salah satu media sederhana berupa kartu domino yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Rumain, salah satu guru matematika di SMP Negeri 11 Seram bagian Timur yang mengajar di kelas 7A, 8A, 8C, dan 9A. Saya mendengar cerita dari teman saya, teman rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hajar Malas. Dia menggunakan beberapa media pembelajaran sederhana untuk mengajar matematika di kelas, yaitu tentang aljabar, tentang lingkaran, dan materi-materi lain. Dan juga salah satunya juga adalah pola bilangan. Saya merasa terinspirasi bahwa ternyata media pembelajaran sederhana yang di sekitar kita, dia punya manfaat yang sangat besar untuk proses belajar matematika. Jadi saya merasa bahwa media pembelajaran tersebut bisa juga saya gunakan, dan saya juga bisa membuat media pembelajaran sederhana lain yang saya temukan untuk materi-materi yang lain di mata pelajaran matematika. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasul Rumakabis, SPD MPTGR. Saya adalah kepala sekolah pada SMP Negeri 11 Seram bagian Timur. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru saya, yaitu Ibu Hajar Malas, SPD GR, yang mana beliau adalah mengajar mata pelajaran matematika. Dalam kegiatan ini menggunakan metode diferensiasi, yang mana metode ini adalah bertujuan untuk menghasilkan beberapa hal berupa proyek, produk, dan konten. Dari metode yang dilakukan oleh guru saya terapkan dengan menggunakan media daur ulang sampah, sangat menarik dan menginspirasi untuk dapat diterapkan. Pembelajaran sebelumnya, anak-anak terlihat jenuh dan bosan dalam menerima pembelajaran. Namun dengan menggunakan media dan metode pembelajaran tersebut, anak-anak mulai terinspirasi dan berinovasi dan dapat berkolaborasi dalam pembelajaran. Media tersebut juga sangat menginspirasi guru mata pelajaran lain untuk menggunakan media sederhana yang mudah dan terjangkau dan dapat ditemukan oleh siswa dalam membentuk proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Nazira Harumain. Saya merasa bersenang sekali dalam pembelajaran matematika. Kami diberikan tugas dari guru matematika dalam kelompok untuk menyiapkan batang lidi dan batang korek api, serta kartu bilangan. Dari benda-benda yang kami siapkan digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam kerja kelompok kami, berdiskusi untuk menentukan pola bilangan dari batang lidi atau batang korek api, mengenal bilangan bulat, positif, dan negatif dengan menggunakan kartu tersebut. Sekarang saya sudah bisa berani berdiskusi dengan teman-teman lain maupun guru dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjali Arsyad. Saya senang sekali belajar matematika dengan menggunakan beberapa media pembelajaran yang kami gunakan,
yaitu dari penutup botol bekas, batang lidi, dan batang korek api, dalam menentukan bagian-bagian dan unsur-unsur dari lingkaran. Dengan media yang kami buat, ternyata memberikan semangat kepada kami dalam belajar. Awalnya saya jenuh dan tidak tertarik dengan mata pelajaran matematika. Akan tetapi dengan metode dan media yang diterapkan, memberikan perubahan kepada saya dan teman-teman. Kami saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam kelompok, kami saling berinteraksi dengan yang lain, antara kelompok dengan kelompok lain. Terima kasih. Harapan saya, semoga dengan upaya dan inovasi kecil yang saya lakukan, dapat membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik itu pada guru maupun peserta didik di seluruh Indonesia, terutama pada SMP Negeri 11 Seram Bagian Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.